Oke guys, jadi hari ini gue akan tunjukin beberapa hal yang baru ke kalian. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, ini samping Megatank udah jadi besi-besinya. Nah, ini gerbang yang gue bilang ini nanti akan jadi dapur kotor gue dan lain-lain. Dan ini nanti akan ditutup dengan kayu kulim, jadi nggak kelihatan plong kayak gini ya. Nah, jadi ini ada sesuatu kabar bagus dan juga kabar kurang bagus. Nah, pertama kabar bagusnya. Gue buat rak ini untuk nanti menjadi rak-rak akuarium. Kemarin rencananya 3 tingkat. Tapi kalau gue taruh akuarium di tingkat 3 ini, kayaknya udah nggak mungkin kan. Jadi kayaknya rak ini hanya menjadi 2 tingkat akuarium. Akuarium yang akan ditaruh di sini semuanya rata, panjangnya 150 cm, lebar 100 cm, tinggi 60 cm. Nah, ini nanti sebagai tempat untuk ikan-ikan yang akan gua pelihara dan menjadi calon penghuni Megatank ke depannya. Makanya gua siapin ukurannya seperti itu. Karena untuk bisa digabung ke Megatank nanti ke depannya, itu minimal ikan ukuran 50 sampai 60 cm baru bisa gabung ke sini secara tanda kutip aman semestinya. Makanya ini gua siap-siapin. Nah, berita buruknya sepertinya nih, akuarium galeri dan juga akuarium room gue yang lama itu akan gue tutup, akan gue shutdown. Jadi kenapa seperti itu? Nah, kita sambil duduk deh, biar nyantai ngomongnya. Jadi gini, di akuarium galeri dan akuarium room gue yang lama itu ada di dalam rumah gue. Jadi gue punya 2 kamar gue jadiin khusus untuk ikan. Jadi di sana ada akuarium, tambah lagi Megatank sebesar ini. Gua ngerasa kayaknya terlalu menyebar kemana-mana. Makanya kemarin juga sempat kejadian ikan arwana gua mati dan juga ikan dorado gua mati. Gua nggak tahu. Benar sih, mungkin kata kalian itu nggak mungkin dalam semalam udah kayak gitu. Cuma ya mau gimana lagi? Karena gua nggak punya kiper guys. Itu semua gua yang urus. Orang yang bantu gue itu cuma sekedar ngeganti busa. Sisanya itu semua 100% gue yang ngurus. Orang yang bantu gue cuma ganti busa sama nyikat kaca. Karena gue nggak pernah ngasih orang lain untuk ngasih makan ikan gue. Karena alasannya satu, ngasih makan ikan itu tidak hanya sekedar ngasih makan. Kita tahu ikan mana yang sakit, ikan mana yang sehat. Jadi kalau gua suruh anggota atau orang lain ngasih makan ikan, ya mereka asal bapak senang kan. Tadi kasih makan, udah. Tapi ada ikan yang mojok nggak makan, mereka ya nggak peduli juga. Jadi ya emang sebenarnya itu salah satu kesalahan gua nggak melatih orang untuk benar-benar mengerti gimana ngurus ikan. Kedepannya dengan gua ngebuat semua ini sentral ya. Jadi ikan-ikan gua di sini semua ada juga terus di Megatank. Jadi nanti di sini kulkas untuk makanan ikan gua taruh sini. Gua akan taruh sini kulkas untuk taruh makanan ikan atau freezernya. Jadi untuk nyiapin makanan untuk ikan di Megatank dan di sini semua satu tempat. Jadi dengan begitu ini semua akan centralized. Dan kemarin gue itu ya beli semua jenis ikan ya. Ikan apa aja gue beli. Jadi kedepannya gue akan jadi lebih selektif, milih ikan, mungkin ikan-ikan yang unik atau yang langka baru gue beli, kalau yang lain-lainnya nggak gue beli. Jadi dengan gue memiliki 6 akuarium seperti ini, ya jumlah akuarium yang gue punya juga terbatas, tapi dari jenis ikan yang gue pelihara nanti ke depannya akan menjadi lebih lebih eksklusif lah dibanding sembarang ikan gue pelihara, kasarnya begitu. Jadi ini udah disetting nih sedemikian rupa, dan di sini ada jarak 50 cm. Ini gue bisa dengan leluasa lewat ke belakang, dan di area belakang ini barulah nanti gue taruh tangguk, terus box-box styrofoam atau apapun itu ya. Jadi ini gudangnya di belakang. Jadi dari depan begitu kalian atau gua masuk atau ada teman gua masuk atau ada tamu masuk mau ngelihat koleksi gua, masuk ke sini. Oh, ngomong-ngomong ini pintu 2 ya. Jadi sengaja dibuat pintu kecil dan pintu besar. Jadi untuk sehari-hari
nanti kita akan pakai pintu kecil kemungkinan besarnya. Nah, pintu kecil kan orang juga keluar masuk udah enak ya. Nah, pintu besar dibuka kalau ada mau masukin barang-barang yang agak besar. Bisa dibuka seperti ini, gitu. Jadi agak fleksibel ya. Jadi seperti itu. Jadi berikutnya kita balik lagi ngomongin si akuarium yang ini. Jadi dengan gua hanya memiliki 6 akuarium, ukurannya besar-besar. Ini sebenarnya gua ada kekurangan. Kekurangannya kalau gua nanti suatu hari beli ikan yang langka atau yang unik, ukurannya kecil. Nggak mungkin kan ikan misalnya ukuran 10 cm gue masukin ke akuarium sebesar ini. Itu nanti akan gue pikirin caranya gimana. Karena alternatif lain, gue kan ada beberapa buah akuarium yang berdimensi 100 kali 50 kali 50. Nah, akuarium yang semeter kali 50 itu kan 2 orang aja ngangkat bisa kan. Jadi bisanya nanti gue taruh dulu untuk pembesaran di mana dulu, begitu udah agak gede baru masukin sini. Atau kalau emang memungkinkan gue taruh aja di atas sini. Tapi untuk sekarang rencananya untuk bagian atas itu emang untuk naruh barang dan juga aerator yang ada di Megatank nanti gue taruhnya di atas sini. Karena kan aerator itu sebaiknya di atas ketinggian air. Alternatif lain yang ya berarti harus pakai one way check valve ya kalau nggak salah. Jadi biar pas mati lampu air dari kolam nggak masuk ke aerator kalau posisi aerator di bawah air. Jadi untuk bagian atas ini masih fleksibel, entah naruh barang, entah naruh akuarium yang kecil-kecil atau gimana. Cuma kalau naruh akuarium yang kecil di sini, ini PR banget juga ya kalau mau ngasih makan. Susah. Tapi kalau gua taruh akuarium kecil-kecil di sini, jadi nanti bentuknya nggak enak. Jadi makanya udah ini gua matiin aja, gua fixkan untuk akuarium yang berdimensi 150, lebarnya 100, tingginya 60. Itu gua rasa cukup nyaman untuk memelihara ikan sampai dia ukuran sekitar 50 cm. Karena untuk manuvernya juga masih enak. Walaupun dari segi panjang agak kurang ideal ya. Kalau sampai 50 cm masih oke lah. Tapi kalau 60 cm ditaruh di akuarium yang panjangnya 150 emang agak kelihatannya nanti agak kelihatan lebih sempit. Nah, untuk sistem filtrasi dan lain-lainnya itu nanti kita akan diskusi dan akan kita bahas saat penyetingan. Tapi nyeting ini masih nanti-nanti. Begitu Megatank ini selesai baru kita setting ini. Paling nggak ini karena tukang yang bangun kanopi, pagar dan lain-lain ini masih ada di sini. Jadi gue nego langsung sama dia kan karena pekerjaannya kalau banyak kita nego harga juga lebih enak ya. Nah, jadi ini gue nego sama dia, jadi dapat harga bagus. Nah, ini gue pakai besi siku. Besi siku berapa mili ya? Gue lupa deh. Besi siku 5 apa besi siku 4? Gue lupa. Jadi dibuat seperti ini. Ini udah kuat banget sih. Jadi untuk ikan-ikan yang ada di ruangan akuarium galeri dan juga yang ada di akuarium room yang lama, itu kemungkinan besar akan gue jual. Jadi ikan-ikan tertentu aja yang akan gue lanjutin untuk gue pelihara di sini. Karena sekali lagi melihara ikan banyak-banyak itu ribet ya kan. Dan dari segi pakan dan lain-lain ya sebenarnya kita nggak ngomongin masalah biaya sih. Cuma masalah kepuasan aja karena gue selama ini udah mau jenis ikan apa rata-rata udah pernah gue coba, udah pernah gue pelihara. Jadi besok akuarium galeri akan gue shutdown. Jadi gue mungkin akan beberapa kali bahas akuarium galeri sebelum itu gue shutdown. Terus akuarium room yang lama juga akan gue shutdown. Semua pindah ke sini, ikan-ikan yang gue seleksi, yang lain yang gue jual. Nah, jadi itu kabar kurang baiknya. Seperti itu. Nah, ini untuk Megatank. Jadi gue kemarin sempat nulis di Instagram, gue nunggu beberapa hal. Pertama surface skimmer, kedua plat untuk MBBR, ketiga itu plat untuk static bed, dan yang keempat itu adalah chemical filtration. Nah, untuk plat MBBR dan juga plat untuk static bed itu sedang diproduksi. Dalam beberapa hari ini selesai dan langsung dikirim ke Pekanbaru. Nah, untuk surface skimmer ini sebenarnya udah jadi satu. Jadi baru diproduksi satu. Tuh di atas barangnya.
kita akan unboxing. Ternyata gede juga. Kita akan unboxing dan kita akan coba pasang. Nanti baru kita lihat ada nggak yang perlu diperbaiki atau nggak. Makanya dibuat satu dulu, tanda kutip, untuk prototype. Jadi kita langsung lihat ke atas dan langsung kita pasang. Kalau misalnya udah oke semuanya, dia tinggal produksi lagi 3 buah lagi. Karena gua akan butuh 4 surface skimmer di setiap sudut Megatank. Jadi untuk produksi surface skimmer cuma 2-3 hari, makanya ini hal yang cepat. Kemarin itu lama gara-gara PPKM doang guys. PPKM material nggak bisa datang ke workshopnya. Jadi kita akan buka nih langsung nih. Nah yaudah, ini kita langsung unboxing surface skimmer yang jadi. Jadi ini gue bilang, seperti yang gue bilang, ini prototype. Kita akan coba pasang. Kalau oke semuanya, dia tinggal produksi lagi. Kalau ada yang kurang, dia bisa perbaiki. Gitu. Ini digambar, kelihatannya kecil, tapi ini aslinya gede banget loh. Gila, potong dan. Oke. Anjing berat. Nah, ada pin situ. Nah, ini surface skimmernya. Jadi Bang Agung deketin sini, Bang. Jadi ini kita buat box seperti ini. Gue mintanya dibuat box. Dengan gue ngebuat box kayak gini, untuk ngatur ketinggian air surface skimmernya itu jadi gampang. Jadi tinggal menyesuaikan di plat ini aja. Plat ini ya kalau misalnya kurang tinggi, kurang apa, jadi yang perlu gue order plat ini. Tapi boxnya udah siap nih. Ini tinggal dimasukin seperti ini nih. Nyangkut ya. Ah nih tuh. Tuh. Ini jadi box untuk surface skimmernya. Nah, ini Dan pegang dulu Dan. Jadi di sini ini bagian atas dan untuk bagian bawah ini ada lubangnya nih. 3 inci. Jadi kita langsung aja coba pasang ke pojok. Ini suara berisik banget ya. Itu orang lagi ngelas-ngelas motong-motong besi untuk kanopi, gazebo segala macam tuh lagi dilas tuh. Jadi mohon maklum untuk berisiknya. Nah ya gitu. Gitu betul. Ininya di depan. Berdua. Tunggu, ininya copot dulu kali ya. Pegang, taruh situ dulu. Oke. Nah. Wes. Cakep. Cakep ngasih nih. Cakep kan? Nah, ini tutup. Bah. Ganteng. Ganteng. Nah, ini. Tuh, jadi saringannya kayak gini. Nanti di bagian sini ini opsional aja sih. Boleh gua pakein damdek, gua kasih damdek, terus gua water ponding warna hitam untuk nutupinnya. Atau ya taruh begini aja. Nah, untuk surface skimmer kalau dirasa dibutuhkan, kalau sedotannya ini kurang kencang, itu nanti bisa kita akalin dengan sistem airlift. Nah, gimana caranya? Itu nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi, untuk sekarang ini akan gue setting seperti ini. Dan semuanya nanti akan gue setting di pojok ini masing-masing. Dan kalau emang dibutuhkan, karena tarikannya kurang kencang, menurut gue sih ini tarikannya udah oke ya. Gue nggak perlu yang kencang-kencang banget. Karena gue cuma perlu untuk nyaring, biofilmnya lah ya, biofilm yang ada di air ini. Karena kalau misalnya dibilang karena lumut atau karena apa, ini kan ketutup atas ya. Jadi kalau mengenai bangkai, lumut segala macam, pengalaman gue di Megatank yang lama, gue nggak ada berurusan dengan bangkai lumut. Jadi kan karena setiap kolam di tempat masing-masing itu permasalahannya berbeda-beda ya. Kalau di gue kemarin gue nggak pernah berurusan dengan bangkai lumut. Jadi ini emang untuk menyaring kotoran di atas dan juga untuk biofilm segala macam bisa kesaring ke dalam filtrasi. Jadi gua udah bisa bilang ke orangnya buat 3 lagi. Jadi nanti ini akan dikirim berbarengan dengan plat MBBR dan juga plat static bed. Jadi semuanya komplit. Begitu komplit,
dan juga chemical filtration udah datang segala macam, baru gua akan masukin ikan. Nah, jadi untuk chemical filtration itu hanya sebagai menghilangkan warna tanin. Karena tanin ini nggak ada masalah ke ikan, yang bermasalah itu ke mata kita. Jadi walaupun air nanti masih coklat, gue masukin ikan nggak masalah, gitu guys. Yang penting semuanya settingan udah ready. Jadi itu aja sih yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini dapat bermanfaat sedikit banyak, dan see you guys in my next video. Bye bye.